di channel Profesor Ahmad Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memberikan kuliah Teknik Lalu Lintas bagian kedua. Baiklah, akan saya sampaikan Teknik Lalu Lintas bagian kedua. Dari Profesor Dr. Eng Insinyur Ahmad Munawar MSc, Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa subscribe dan like. Baiklah, kita lanjutkan. Pada kuliah yang lalu kita sudah membicarakan tentang kerapatan atau density. Itu adalah jumlah kendaraan per satuan panjang, satuannya kendaraan per kilometer. Bagaimana mencari kerapatan? Dengan foto udara, itu kita foto misalnya per 2 km ada 600 kendaraan, berarti per kilometernya ada 300. Jadi 300 kendaraan per kilometer. Itu adalah kerapatan. Tapi ya, bisa dicari dengan hubungan antara arus lalu lintas dan kecepatan. Itu kita bisa mendapatkan kerapatan. Nah, caranya bagaimana? Kalau arus itu Q, kecepatan itu V, D itu kerapatan, I atau arus lalu lintas, V kecepatan, D kerapatan, maka hubungannya D sama dengan Q per V. Jadi arus lalu lintas kita bisa menghitung di pinggir jalan, kecepatan bisa kita hitung kecepatan kendaraan yang lewat, dari arus dibagi kecepatan kita dapat kerapatan. Kemudian menurut Greensill 1934 itu hubungan arus lalu lintas dan bukan arus lalu lintas, kecepatan dengan kerapatan itu garis lurus. Yang jelas kalau semakin rapat kendaraannya, kecepatannya semakin berkurang. Nah, pada penelitian dari Greensill itu pada daerah perkotaan. Pada daerah perkotaan, walaupun kerapatannya kecil atau mendekati nol, tetapi kecepatan tidak akan sangat tinggi karena di perkotaan ada pembatasan kecepatan dan juga kekhawatiran untuk menabrak sesuatu yang kemungkinan lalu lalang atau menyeberang atau apa yang ada di jalan. Maka kecepatannya pada saat kerapatan kecil itu disebut VF, free flow speed, kecepatan arus bebas. Kemudian pada saat kerapatan sangat tinggi, sehingga kecepatan itu mendekati nol atau sama dengan nol, kita sebut dengan kerapatan maksimum macet atau jam density, DJ. Jadi ada DJ dan VF. Kalau hubungan D dan V itu berupa garis lurus, maka dan kemudian titik tertinggi kecepatan adalah VF atau free flow speed dan titik tertinggi kerapatan pada saat kecepatan mendekati nol itu adalah jam density DJ, maka hubungannya adalah di sini menurut Greensill V sama dengan minus VF bagi DJ kali D plus VF. Ini adalah hubungan berupa garis lurus. Nah ini, kalau hubungan antara D dan V itu garis lurus, seperti diketahui D sama dengan Q per V. Atau V sama dengan Q per D. Jadi di sini kita bisa mendapatkan hubungan antara Q dan D. Kalau V-nya diganti Q per D, maka akan didapat hubungan D dan Q itu berupa parabol. Yaitu Q sama dengan VF kali D minus VF per DJ kali D kuadrat. Lalu kemudian Q dan V menurut Greensill itu juga bisa dicari dengan hubungan D sama dengan Q per V. Kemudian D-nya diganti dengan Q per V, akan kita dapat Q sama dengan DJ kali V minus DJ per VF kali V kuadrat, atau juga berupa parabol. Nah, kemudian pertanyaannya mengapa parabol itu bentuknya seperti itu, lalu kalau yang di atas kita mudah memahami. Yaitu pada saat arus lalu lintas ini sumbunya X adalah arus lalu lintas itu tinggi, kecepatan turun, ya berkurang. Itu sudah suatu yang mudah dipahami. Arus lalu lintas semakin tinggi, kecepatan berkurang.
Tapi kalau ini, titik ini, arusnya 0, mengapa kecepatan 0? Kan di titik awal di sini arus 0 sama dengan kecepatan 0. Ini mungkin terjadi yaitu pada saat macet sekali. Pada saat macet sekali tidak ada kendaraan yang bisa bergerak, kalau menghitung arus lalu lintasnya juga 0, kecepatannya juga 0. Jadi di sini arus lalu lintas dan kecepatan itu dua-duanya 0 karena semua sudah macet. Jadi yang separuh di bawah itu keadaan macet. Jadi yang biasa terjadi adalah separuh yang di atas ini, yaitu pada Q semakin tinggi, kecepatan semakin rendah. Kemudian Greenberg itu mendapatkan persamaannya sebetulnya ada miripnya, yaitu kalau kerapatan makin tinggi, kecepatan makin rendah. Tapi bentuknya adalah berupa asimptotis pada saat D mendekati 0, V-nya sangat tinggi. Atau rumusnya V sama dengan C, konstansa kali ln dj dibagi D. Nah, mengapa ini sangat tinggi? Ini terjadi pada jalan bebas hambatan. Pada jalan bebas hambatan itu pada saat kerapatan sangat rendah, itu kecepatan bisa sangat tinggi. Biasanya bukan terjadi pada dalam kota, tapi luar kota. Kalau di beberapa negara seperti di Jerman itu ada jalan-jalan bebas hambatan atau autobahn yang tidak memberikan kecepatan maksimum. Jadi kecepatan bisa sangat tinggi karena jalannya sangat lebar, lajurnya banyak, kecuali kalau ada misalnya kabut atau sesuatu yang menyebabkan di situ ada rambunya yang menyatakan kecepatan kemudian dibatasi. Tapi pada keadaan biasa, itu umumnya kecepatannya tidak dibatasi. Nah, inilah yang menyebabkan pada jalan-jalan bebas hambatan itu bentuknya di sini asimptotis. Ya, jadi ini tidak ada pembatasan kecepatan. Baik, sekian. Saya kira perkuliahan saya yang kedua. Sekian, selamat belajar. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.